Cinta itu nggak selalu bisa memiliki, dan kalau nggak bisa, jangan maksa. Nama saya Dian, sepertinya saya clairvoyant. Cerita berikut ini adalah tentang seseorang yang namanya Ina. Dia ini adiknya abangku. Satu hari temennya abangku ini datang ke rumah. Tujuannya untuk minta tolong sama aku. Katanya adiknya ini sudah sekian lama, mungkin kayak 2 mingguan lah, sikapnya tuh aneh banget. Gongnya adalah adiknya yang namanya Ina ini adalah ahli tahfiz. Abangnya cerita gimana dia sangat taat agama, sholatnya gak pernah ketinggalan. Sekali dia buka Al-Quran, dia akan baca sampai hatam. Gak pernah berhenti di tengah-tengah. Anehnya gimana? Ya seperti ada gangguan jiwa gitu. Yang paling parah akhir-akhirnya itu Ina sampai menyerang orang tuanya sendiri. Dan sampai di hari abangnya itu datang ke rumahku untuk minta tolong, Ina itu tidak makan dan tidak minum karena gak mau. Dan itu hitungannya sudah 11 hari. Akhirnya kita berangkatlah ke rumah Ina. Orang tuanya tuh udah sepuh, bapak sama ibunya. Cerita sambil nangis-nangis gimana perubahan Ina itu sangat-sangat drastis yang mereka nggak tahu apa sebabnya. Nggak mau sholat, apalagi ngaji, sampai akhirnya nggak mau makan dan nggak mau minum. Awalnya katanya kayak orang linglung, suka keluar rumah, bajunya berantakan. Padahal dia adalah seorang muslimah yang memakai syar'i awalnya. Singkat cerita, begitu aku sampai di rumahnya, kami bersama-sama berdoa, terlihatlah bahwa ada sesuatu yang gak beres. Aku tanya sama abangnya, ini kayaknya masalah cinta ditolak deh. Nah, disitulah ibunya Ina terus cerita sambil nangis-nangis. Ceritanya adalah di rumahnya Ina itu dulu ada pavilion yang disewakan untuk kos-kosan. Hanya 1 kamar. Penyewanya adalah seorang laki-laki dari pulau seberang. Berjalannya waktu, si laki-laki ini naksir sama Ina. Tapi Ina ini masih mau fokus kuliah dan gak mau pacaran. Dan yang paling penting sih dia gak suka kayaknya sama laki-laki ini. Mungkin karena Ina anaknya pendiam ya, introvert dan gak terlalu pandai berkomunikasi. Menolaknya mungkin dengan kata-kata yang kurang enak buat si laki-laki sehingga dia sakit hati. Akhirnya dia pulang kampung. Menurut ibunya Ina, gak berapa lama dari dia pulang kampung, mulailah keanehan itu terjadi di Ina. Sampai akhirnya di hari itu aku datang sama abangku, sama abangnya Ina, sama temennya abangku. Ina itu kurus banget karena 11 hari gak makan dan gak minum. Selalu marah. Setiap lihat ibunya atau bapaknya itu dilempar pakai barang. Katanya pernah 1 hari mau pakai garpu, pernah dilempar pisau. Pernah dilempar piring perkara Ina diajak makan. Waktu aku sampai ke rumahnya, aku udah ngerasa bahwa ada yang gak beres di dalam kamarnya Ina. Terus kita minta izin, boleh gak masuk ke kamarnya Ina? Begitu kita minta izin itu, Ina itu ngamuk luar biasa mempertahankan pintu di depan pintu kamarnya supaya kita gak bisa masuk. Dan untuk orang yang gak makan, gak minum 11 hari, tenaganya tuh kuat banget. Butuh 3 orang laki-laki dewasa buat narik dia dari depan pintu supaya aku bisa masuk. Alhamdulillahnya kita bisa masuk dan kita semua, apalagi keluarganya, kaget lihat kondisi kamarnya. Karena kamarnya tuh kayak kamar gak ditinggalin puluhan tahun. Padahal ya dia tiap hari tidur di situ gitu tiap malam. Sarang laba-laba di mana-mana plus laba-labanya berdebu, bau, lembab, gelap karena dia nggak pernah mau buka tirai. Akhirnya mulailah kita mencari-cari. Biasanya kalau dikirim guna-guna pasti ada medianya berbentuk barang aneh lah. Kita nyari satu-satu. Sebelumnya aku pesan sama abangku dan teman-temannya kalau nemuin sesuatu yang aneh nggak boleh disentuh pakai tangan kosong ya karena haram. Jadi ya diambilnya pakai jepitan, ada yang pakai tisu, ada yang pakai sarung tangan. Apa aja pokoknya yang aneh diambil. Terus kita masukin ke wadah kaleng bekas, kita doa bareng-bareng terus kita bakar. Di situ kondisinya Ina tuh ngamuknya luar biasa, teriak-teriak nggak karu-karuan. Sampai di situ tuh kalau nggak salah aku pingsan sampai mimisan. Akhirnya kita udahin tuh hari itu karena aku udah gak kuat. Pulanglah, istirahat atau segala macem. Besoknya kita balik lagi. Tapi alhamdulillah kondisi Ina membaik. Membaiknya tuh gini, dia udah gak terlalu agresif. Duduk, bisa diajak ngobrol, tapi masih masih ngalor ngidul gitu deh. Kita nanya apa, dia jawab apa, yang kayak gitu-gitu. Tapi udah agak tenang. Dan yang paling happy adalah mau makan walaupun sedikit. Waktu itu kalau gak salah sudah mau asar, terus abangnya Ina itu bilang, ayo kita sholat asar berjamaah. Alhamdulillah dia mau. Walaupun terus dia bilang, aku harus gimana katanya.
sholat aja dia udah lupa, bacaannya dia udah nggak tahu, tapi dia udah mau pakai mukena. Itu udah happy banget sih. Akhirnya kita terusin doa bareng-bareng, kita juga doain air untuk dia minum, karena sesungguhnya media doa yang paling baik itu hanya air, nggak bisa yang lain, hanya air. Ada sih kalau di Islam ada yang garam, tapi garamnya harus garam asli dari laut, bukan garam meja, apalagi garam lumba-lumba, nggak bisa. Sama kalau daun pun hanya daun bidara, nggak ada lagi yang lain. Tapi yang paling manjur adalah air. Itu juga yang digunakan oleh Rasul ketika dia mengirimkan doa untuk sahabat-sahabatnya atau siapapun yang membutuhkan doa dari beliau. Kalau nggak salah 3-7 hari lah kita datang tuh ke rumahnya. Nggak setiap hari sih, cuman ya udah sering banget sekedar ngajak ngobrol, ngedoain, pakai media air supaya dia bisa minum. Habis itu aku nggak ketemu lagi. Lama aku dengar, alhamdulillah dia akhirnya menyelesaikan kuliahnya. Tapi sekarang aku nggak tahu lagi gimana Ina, karena kita udah nggak pernah ketemu. Itu tuh cuman gara-gara cinta loh. Kita itu berjodoh gak cuman satu. Disiapkan jodoh sama Allah itu lebih dari satu. Misalnya gini, misalkan kamu menikah, terus qadarullah pasanganmu meninggal duluan. Itu udah ada tuh jodoh buat kamu, disiapkan sama Allah. Jadi gak ada ceritanya jodoh cuman satu. Ya alhamdulillah kalau bisa seumur hidup semati ya kan. Tapi sesungguhnya ketika kita berniat baik mencari jodoh yang baik itu pasti ada. Kan dunia orangnya banyak ya, gak cuma satu. Jadi kenapa kalau ditolak mesti melakukan itu? Jangan ya, karena dosanya berkali-kali lipat balasannya. Teman-teman kalau yang punya pengalaman kayak gitu atau pernah mengalami kayak gitu, komen di bawah ya. Terima kasih.